Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna, dan bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita selama ini. Allah itu dipuji ya ikhwah karena dua perkara. Yang pertama, karena Allah itu memiliki nama yang husna, nama yang bagus. Dipuji Allah karena kebagusan perbuatannya, karena kebagusan sifatnya, keindahan sifatnya. Yang kedua, dipuji Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kebaikan kepada kita. Paham di sini ikhwan? Yang pertama lebih tinggi derajatnya dari yang kedua. Ketika antum memuji seseorang karena orang itu berbuat baik kepada kita. Kemudian yang kedua, memuji seseorang bukan karena dia berbuat baik kepada kita, tapi karena orang ini memang orang baik, memiliki sifat yang baik, sifat yang indah. Mana yang lebih bagus? Yang memiliki sifat yang baik. Karena yang kedua ada semacam apa? Timbal balik, ya kan? Karena dia berbuat baik sama saya, maka saya puji dia, ya kan? Tapi yang pertama, memuji bukan karena dia berbuat baik, tapi karena dia memang orang baik. Itu orang memiliki sifat yang baik. Kalau yang pertama ada tendensi tuh, yang tadi yang pertama, memuji karena diberikan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita puji karena dua perkara ini. Yang pertama karena Allah memberikan kebaikan kepada kita, nikmat. Yang kedua karena Allah itu sempurna, memiliki sifat yang baik. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan sifatnya dan kesempurnaan perbuatannya. Baik ya ikhwan, kita masuk pembahasan yang baru. Saya berharap pelajaran yang sebelum-sebelumnya di murojaah. Bab bab pembahasan tentang sholat berjamaah. Alhamdulillah selesai dari bab syarat sah sholat, bab penting itu. Kemudian rukun sholat, kemudian perkara wajib di dalam sholat, kemudian perkara yang sunnah di dalam sholat, kemudian apalagi yang kita telah lewati, makruh, kemudian haram atau pembatal sholat, kemudian tata cara sujud sahwi. Bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa
mubah. Baik. Masuk pembahasan yang baru, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini disyariatkan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, di antara hikmahnya ya untuk menyatukan kaum muslimin. Dalam sehari kita disyariatkan untuk bertemu 5 kali dalam sehari kan, laki-laki. Itu hikmahnya, supaya saling mengenal, supaya dapat tahu mana yang sakit. Datang ke masjid dilihat tidak ada fulan, berarti ada sakit. Akhirnya cari tahu, ternyata cuma sakit hati. Jadi sakit yang saya maksud ada 2, sakit fisik dan sakit rohani. Tidak hadir di masjid berarti sakit itu. Baik, paham di sini ikhwah? Itu hikmahnya, termasuk juga menyatukan hati, ya kan? Disyariatkan kita lihat ini sholat berjamaah rapat, ya. Karena persatuan fisik ada kaitannya dengan persatuan hati. Terus di masjid juga tidak ada pandang bulu, artinya sama. Di luar bisa berderajat orang, artinya sesuai dengan kedudukannya. Tapi kalau di masjid sama, yang lebih duluan dia yang di muka. Yang paling utama siapa? Imam. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Kenapa shaf pertama lebih utama dari shaf kedua? Kenapa shaf pertama lebih utama dari shaf kedua? Karena shaf pertama di antara kelebihannya yaitu dia bisa melihat imam. Melihat imam di dalam sholat itu keutamaan. Paham di sini ikhwan? Melihat imam dan lebih dekat dengan imam. Makanya di shaf pertama so dekat dengan imam, baru melihat imam. Orang yang kedua, shaf yang kedua, kadang di sebagian gerakan dia tidak bisa lihat imam karena tapele. Akhirnya dia kadang mengikuti gerakan orang yang di shaf kedua. Jadi dia sama, yang kedua ini sama seperti imam, dia ikut. Begitu juga yang ketiga dan seterusnya. Jadi shaf pertama lebih utama, apalagi DP imam, karena DP imam yang bertanggung. Taib. Makanya kondisi yang bagus di dalam sholat itu, sholat jamaah, adalah imam dilihat sempurna. Oleh sebab itu para ulama salaf memakruhkan imam ini berada di mihrab. Tahu mihrab tuh? Itu mihrab. Kenapa? Karena nanti imam yang di sudut, makmum yang di sudut tidak dapat lihat dia. Jadi para ulama salaf dulu seperti imam siapa? Para tabi'in itu, mereka kalau masuk masjid dilihat. Kalau mereka mau imam, mereka hindari sholat masuk di mihrab. Mereka sholat mundur supaya nanti dilihat oleh imam yang di depan, makmum oleh yang di depan. Seperti itu. Paham di sini ikhwan? Tapi bukan berarti mihrab ini bid'ah atau sesat, tidak. Bikin mihrab begini mubah hukumnya dalam masjid. Untuk supaya orang masuk masjid tahu, oh ini kiblat. Itu fungsinya. Baik, paham di sini ikhwan? Insyaallah. Kecuali tidak pas masjid yang
mengharuskan siapa imam ya masuk mihrab dia supaya nanti pas. Kalau makmumnya banyak tuh. Baik, kita lanjut. Bab sholatil jamaah. Bab pembahasan tentang sholat berjamaah. Alaman tajibu sholatul jamaati. Kepada siapa diwajibkan sholat berjamaah ini? Apa hukum yang bisa kita petik dari kalimat beliau ini? Hukum fikih yang bisa kita petik dari kalimat beliau ini kan pertanyaan. Kepada siapa diwajibkan sholat berjamaah itu? Berarti sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Menyelisihi 3 madhab yang lain. Antum pergi ke Syafi'i sunnah sholat berjamaah. Antum pergi ke Maliki sunnah. Antum pergi ke mana? Ke Hanafi sunnah. Cuma mazhab Hambali yang sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Tapi ingat, mereka imam yang 3 lainnya itu yang mengatakan sunnah, mereka tidak menganjurkan dan mereka sendiri tidak sholat sendiri. Tetap mereka sholat berjamaah. Semuanya imam semangat mereka sholat jamaah. Tidak pernah ketinggalan itu. Paham di sini bedanya dengan orang. Cuma sunnah itu. Lanjut ya ikhwan. Orang kalau sudah meremehkan amalan, bahaya itu, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan syai'an walaupun kecil. Syai'an maksudnya kebaikan kecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya kebaikan itu berupa senyum di depan saudaramu. Jangan. Senyum bisa jadi itu yang menghapus terang dosa. Paham nih ikhwan? Bukan yang lain tapi itu. Jadi jangan kita remehkan kebaikan amalan soleh walaupun kecil. Dikisahkan Harun ar-Rasyid, Abdul Aziz Harun ar-Rasyid kalau tidak salah, istrinya pernah menginfakkan sebagian hartanya, bukan harta sedikit itu, bikin tempat minum buat jemaah haji. Masih ada sampai sekarang itu tanpa itu. Jadi jemaah haji biasa kalau singgah situ minum. Di zamannya Harun ar-Rasyid kalau tidak ada istri, orang terpuan, maksudnya takjub tuh, harta tidak sedikit, DP harta sendiri yang dia pakai. Begitu meninggal istrinya ini, ada yang mimpi ketemu orang soleh, ketemu sama istri beliau. Ketemu mimpi, di mimpi itu istrinya ini yang nyebut tadi masuk surga dalam mimpi itu. Kemudian ditanya, apakah engkau masuk surga gara-gara infak itu? Maksudnya infak untuk minum jamaah haji itu amalan besar itu. Kata istri Harun ar-Rasyid, atau Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, bukan karena itu dia bilang saya masuk surga, tapi karena sholat malam yang saya lakukan di tengah malam tidak ada orang melihat saya sholat. Lihat itu, karena itu dia masuk surga, bukan karena basumbang yang banyak tadi itu. Nah, ini menunjukkan ya ikhwan kepada kita, walaupun ini mimpi, sebenarnya mimpi orang soleh, bukan syariat sebenarnya, cuma ada semacam pemberitaan khabar dari Allah tentang keutamaan orang ini di sini. Bukan syariat baru, bukan buat syariat baru. Kalau dia mimpi disuruh melakukan ajaran baru, syariat baru tidak boleh. Tapi ini kayak khobar busyra namanya, khobar kebaikan, bahasanya orang ini masuk surga, orang ini diampuni dosanya.
Baik. Jadi jangan kita remehkan. Termasuk antum belajar, ngafal Al-Quran, belajar duduk ini. Baik, keikhlasan ya ikhwan, ikhlas. Bisa jadi beliau itu yang sholat malam itu yang bikin terhampuni dari dosa-dosa Allah kasih masuk surga, itu yang dia ikhlas. Amalan yang besar itu ternyata mungkin ya ada bermasalah pada pihak. Baik, sampai di mana tadi? Alaman tajibus sholatul jamaati, kepada siapa sholat jamaah ini diwajibkan. Ini jumlah apa ini? Ayo berpikir bersama. Alaman tajibu sholatul jamaati, ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? So lewat ini muyassar, ashabul muyassar, ashabul ajurrumiyah. Aina antum? Ayo. Ini apa ini? Alaman tajibu sholatul jamaah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ah? Jumlah ismiyah. Masya Allah, berani. Coba yang lain. Kalau ada perbedaan pendapat toh. Siapa? Ipang. Irfan, coba Irfan. Nama asli Irfan. Irfan. Pengenalan ya. Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Kalau Muhammadun qaimun, jumlah ismiyah Ustaz. Zahaba Muhammadun ilal masjid, jumlah fi'liyah. Alaman tajibus sholatul jamaah, aduh kabur Ustaz. Di sini yang saya maksud ini, seorang itu mungkin dia di bidang ilmu, kalau yang berbagi ini dia so paham. Jumlah ismiyah fi'liyah tidak boleh, dia tidak tahu. Paham ini? Untuk pemula itu harus biar yang sota GP yang tetap putar-putar tamu balik, dia harus tahu ini fi'liyah atau jumlah ismiyah. Coba siapa yang tahu? Usman, Aba Utsaimin, ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Masya Allah. Gimana Ustaz Mugni? Fi'liyah. Tayyib. Fi'liyah ya ikhwan. Asalnya tajibu sholatul jamaati alaman. Jadi DP sama seperti begini. Ila aina dhahabta, itu jumlah fi'liyah itu. Ila aina dhahabta, dhahabta ila aina, asalnya begitu. Karena pertanyaan itu biasa ditaruh di awal, tapi dia sebenarnya di akhir. Cuma karena berubah pertanyaan, dia taruh di awal. Paham di sini? Oh belum. Saya kasih kaidah. Pertanyaan itu biasa yang di akhir dia taruh di awal. Harus itu pertanyaan seperti itu. Seperti antum kata, man anta? Man anta. Aslinya anta man. Man anta berarti man khobar. Anta mubtada. Jadi mubtada'nya diakhirkan. Mubtada' muakhar, man khobar muqaddam. Paham ini? Kenapa? Karena setiap pertanyaan itu dia yang diakhirkan di awal. Begitu. Alaman tajibu sholatul jamaati, jumlah fi'liyah. Intinya di tajibu itu. Tajibu
Wajaba yajibu fi'il mudhari dari kata wajaba. Wajaba, wajabat, tajibu. Wajabat pakai ta'nis sakinah. Karena salatun, salat muannas ya. Jadi wajabat. Fi'il mudhari'nya tajibu. Baik. Tajibu salatul jama'ati lis-salawatil khamsi 'ala ar-rijalil ahraril qadirin 'alaiha hadaran wa safara. Diwajibkan salat berjamaah lis-salawatil khams, untuk salat yang lima waktu, 'ala ar-rijal. Diwajibkan kepada siapa? Ar-rijal, lelaki. Rijal ini mufrad apa jamak? Jamak. Al-ahrar, merdeka. Rijal, laki-laki. Al-ahrar, merdeka. Al-qadirina 'alaiha, mampu mengerjakannya. Al-qadirina 'alaiha, mampu mengerjakannya. Hadaran, baik dalam keadaan hadir, mukim, wasafar, maupun dalam keadaan safar. Jadi safar tetap wajib sholat berjamaah. Ini safar dianggap gugur semua, wajib. Nah, sholat berjamaah bagi orang yang safar tetap wajib. Paham di sini ikhwan? Tetap wajib. Entah antum sholat berjamaah di masjid atau bersama rombongan. Kalau antum punya teman 2 orang, 3 orang, wajib antum kerjakan sholat berjamaah itu. Tidak harus ke masjid antum. Tapi berjamaah harus. Jangan sholat sendiri-sendiri. Jadi wajib melaksanakan sholat berjamaah lis salawatil khams. Kata beliau lis salawatil khams, untuk sholat yang 5 waktu. Maksudnya sholat yang 5 waktu ini yaitu al-muaddah, yang dilaksanakan pada waktunya. Al-muaddah, al-ada bahasa kita, lawan dari al-qadha. Jadi pelaksanaan apa? Ibadah itu ada 2, ada yang ada yang qadha. Ada pada waktu, qadha sudah lewat waktu. Jadi yang dimaksud di sini yang wajib sholat berjamaah lis salawatil khams, untuk salawatil khams al-muaddah, pada waktunya. Artinya kalau qadha tidak wajib berjamaah. Paham di sini? Kalau sholat tidak waktu, tidak wajib antum sholat berjamaah. Ingat, tidak wajib, tetap dianjurkan, tapi gugur kewajiban. Tapi kalau masih DP waktu berarti masih wajib. Paham di sini ikhwan? Jadi antum kalau sudah terbangun jam berapa? Tertidur misalnya jam 1, jam 2 terbangun. Belum lewat waktu zuhur itu. Tertidur waktu subuh misalnya, bangun nanti jam 7. Ini masih ada atau qadha? Qadha, sudah lewat waktu. Wajib antum sholat berjamaah ini? Tidak, walaupun antum satu rombongan tidak wajib. Tetapi tetap dianjurkan. Jadi yang wajib masih pada waktunya. Alar rijal, bagi kaum lelaki, berarti keluar perempuan walaupun mereka berjamaah banyak di satu tempat tetap tidak wajib, tapi dianjurkan mereka. Paham ini? Dianjurkan untuk sholat berjamaah itu perempuan kalau mereka ngumpul misalnya di suatu tempat.
daripada sholat sendiri-sendiri, mending berjamaah wahai para akhwat. Baik. Al-ahrar, yang merdeka, lawan keluar dari sini apa? Budak. Budak tidak wajib sholat berjamaah walaupun mereka banyak. Kumpul semua 20 orang, budak semua, ya tidak wajib sholat berjamaah walaupun pada waktunya, untuk pelaksanaan sholat pada waktu. Al-qadirina 'alaiha, dan yang mampu melaksanakannya. Berarti keluar di sini orang yang tidak mampu, punya uzur, sakit atau yang lainnya. Hadiron, baik dalam keadaan mukim, wasafar maupun safar. Paham Anas? Mudah banget Anas. Nah, itu. Baik, kita masuk perkataan beliau yang lain. Wala tan'aqidu bil mumayyizi fil fardhi. Tidak sah tan'aqidu. Tidak sah bil mumayyiz fil fardhi. Tidak sah diimami oleh mumayyiz fil fardhi, pada salat fardu. Kata di situ menunjukkan mumayyiznya ini yang imam. Wala tan'aqiduna, tidak sah salat 5 waktu, salat berjamaah itu bil mumayyiz, kalau imamnya mumayyiz, belum balik, fil fardhi, pada salat fardu. Jadi anak yang mumayyiz, yang belum balik, tidak boleh menjadi imam pada salat fardu. Dia hanya boleh jadi makmum atau salat sesama mereka, mumayyiz semua. Atau dia makmum, boleh. Paham ini? Jadi harus yang balik itu. Fil fardi, pada sholat fardu. Artinya kalau pada sholat sunnah boleh dia. Sholat tarawih yang imam anak umur 10 tahun, 12, 11 boleh. Tapi pada sholat fardu tidak boleh. Ini mazhab Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Paham di sini ikhwan? Kenapa Pak Ferry? Ada dalil? Tentang siapa ini dalilnya? Tentang Mu'adz bin Jabal pergi pada kaum bersama yang ulang tuh. Imam Ahmad mengatakan, beberapa ulama di mazhab Hambali mengatakan, salat siapa? Mu'adz bersama kaumnya itu salat wajib, bukan salat sunnah. Bersama Rasulullah SAW salat sunnah. Karena beliau memang niat ingin, beliau adalah imam di kaumnya. Paham di sini? Karena beliau imam di kaumnya, berarti dengan Rasulullah beliau salat sunnah, dengan kaumnya beliau salat wajib. Jawabannya seperti itu. Perbedaan fikih, pemahaman hadis. Hadis sahih, sahih, tapi pemahamannya beda-beda para ulama itu. Insya Allah bertahap. Antum belajar fikih dulu, kalau ada gambaran tentang ilmu fikih, nanti ada kesempatan belajar usul fikih. Di usul fikih itu yang antum mau jadi jadi punya kemampuan untuk beristinbat, mengambil bisa beristinbat, mengambil kesimpulan hukum dari dalil yang ada. Taib, wala tan'aqidu bil mumayyizi fil fardhi wa tusannul jama'atu fil masjid. Disunnahkan salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah hukumnya wajib. Wajib kifayah atau wajib ain? Wajib ain. Untuk lelaki tadi, yang tadi itu yang memiliki kriteria lelaki, kemudian merdeka, kemudian mampu, safar atau mukim. Untuk sholat yang 5 waktu yang muaddah, dilaksanakan pada waktunya, masih pada waktunya.
wajib sholat jamaah. Tapi sunnah pelaksanaannya di masjid. Jamaahnya yang wajib. Dilaksanakan di masjid lebih aula, lebih bagus. Kalau misalnya jamaahnya misalnya dilaksanakan di rumah atau di gedung apa, boleh juga. Cuma tidak afdol. Yang afdol di masjid. Yang penting jamaah. Paham di sini? Ini mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Antum pergi ke mazhab lain ada yang berpendapat. Di mazhab Imam Ahmad ada juga yang berpendapat wajib di masjid. Jadi di mazhab Imam Ahmad ini ada ulama lain dalam mazhab yang berpendapat wajib di masjid. Tapi yang mu'tamad, pendapat yang resmi mazhab Hambali, sunnah di masjid. Ingat, jamaahnya wajib, tapi pelaksanaan di masjid sunnah. Wajib di mana saya wajib, antum di rumah. Kalau antum ke masjid tidak ada orang kecuali antum. Kalau di rumah bisa jamaah, antum sholat di rumah. Di ke masjid cuma saya sendiri, tidak ada orang. Kalau saya di rumah saya bisa jamaah dengan istri, dengan anak. Berarti antum pulang. Paham di sini? Kalau di masjid bisa jamaah, cuma sedikit lebih jamaah 2, 3. Tapi kalau di rumah banyak misalnya, bisa 10, ya kan? DP istri misalnya 4. Terus DP anak misalnya berapa? Dari 4 itu? 5 misalnya, 20 toh? 20. Jadi kalau dia pulang bisa sholat jamaah 20 lebih 24. Kalau di masjid misalnya cuma 5 orang, mau sholat di mana antum? Mana yang lebih utama? Masjid. Masjid lebih utama walaupun sedikit. Yang penting berjamaah di masjid. Paham di sini? Alhamdulillah. Saya minum teh dulu ya. Jadi sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah, afdol daripada di tempat lain. Wa tusannu lin nisa'i munfaridatin 'anir rijali. Disunnahkan bagi kaum wanita munfaridatin yang mereka munfaridat, mereka bersendiri, banyak mereka bersendiri. Artinya bukan dengan laki-laki, bersendiri cuma perempuan semua, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Anir rijal munfaridat, anir rijal bersendiri dari laki. Itu mereka disunnahkan untuk tusannu, disunnahkan. Apa yang disunnahkan di sini? Salat berjamaah. Dia masih baca cerita salat jamaah ini. Dia tidak sebut salat jamaah ini, ya kan? Nah, berarti dia tusannu di sini fa'ilnya mana fa'ilnya? Pak Ferry, tusannu mana fa'ilnya? Ada fa'ilnya tidak di sini? Yang ada apa? Maf'ul bih Muhammad. Fa'il apa naibul fa'il? Tusannu naibul fa'il. Jadi naibul fa'ilnya mustatir, takdiruhu hiya ya'udu ila sholatil jamaah. Jadi salat jamaah disunnahkan bagi kaum perempuan munfaridatin 'anir rijal, yaitu mereka bersendiri banyak dari kaum lelaki, maksudnya mereka ngumpul sendiri-sendiri. Hukumnya sunnah mereka salat berjamaah. Munfaridatin, kenapa di majrur itu?
Munfaridatin sebagai apa? Kok di majrur, di kasroh? Betul majrur apa kasroh atau bagaimana ini? Coba Satria coba al-akh. Munfaridatin itu di majrur apa di mansub? Mansub, bukan majrur. Iya, sebagai hal. Berarti dia majrur. Mansub. Masya Allah. Jadi munfaridat sebagai hal. Berarti dia mansub. Rahmat, tanda mansubnya dengan apa Rahmat? Dengan kasroh. Kenapa tanda mansubnya dengan kasroh? Coba Pak Yanto. Jamak muannas salim, jam'ul muannatsis salim. Jamak muannas salim tanda nasabnya dengan kasroh. So belajar terang. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Pelan-pelan faham kan insya Allah. Wa tusannu lin nisa'i munfaridatin 'anir rijal. Ma yatahammalu, faham di sini ya. Jadi perempuan tetap disunnahkan berjamaah walaupun mereka sendiri jamaah bersendirian mereka, bukan dengan laki-laki. Sesama mereka banyak disunnahkan walaupun dua. Sunnahkan daripada salat sendirian. Ma yatahammalul imamu 'anil ma'mumi. Apa yang ditanggung oleh si imam dari si makmum? Apa yang ditanggung oleh si imam dari si makmum? Makmum ini apa yang dia tanggung? Dia kan menanggung, ya kan? Apa saja yang dia tanggung? Yatahammal sebagai apa yatahammal? Fi'il, jumlah fi'liyah, fi'il mudhari' sebagai apa di situ? Ma yatahammal. Ma ini nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Nakirah apa ma'rifat? Ma'rifat. Berarti yatahammal sebagai apa? Itu mausul. Masya Allah, jazakallah khairan. Ma di sini ma al mausul. Kalau ma al mausul dia masuk isim yang ma'rifat. Isim yang ma'rifat, isim yang ada alif lam, ya kan? Isim isyarah, hadza, dzalika, ma'rifat. Termasuk isim ma'rifat, isim mausul, alladzi, alladzani, allati. Paham di sini? Termasuk ma al mausul ini masuk isim ma'rifat. Ma istifham, bertanya. Tayyib. Jadi al-mausul. Terus kalau al-mausul mana? Ini berarti jumlah, bukan jumlah mufidah berarti. Malladzi jadi begini aslinya begini. Alladzi yatahammalul imamu 'anil ma'mumi. Yang ditanggung oleh imam dan makmum belum sempurna, belum jumlah mufidah. Betul? Iya kan? Saya tidak belajar fikih. Baik, lanjut ikhwan. Yatahammalul imamu 'anil ma'mumi thamaniyata asya'a. Ditanggung oleh imam dari makmum ada 8 perkara.
Yang pertama al-qiraatu was-sujudus sahwi was-sujudut tilawah. Yang pertama qiraah, bacaan ketika berdiri, bacaan Al-Qur'an. Itu ditanggung oleh makmum. Bacaan makmum ditanggung oleh imam, baik Al-Fatihah atau surat yang lain. Sudah ditanggung oleh imam, baik di salat sir maupun salat jahar. Makanya si imam di mazhab Hambali, si makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah karena sudah ditanggung oleh si imam. Wa sujudus sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi juga ditanggung oleh si imam. Artinya kalau si makmum ini melakukan kesalahan di dalam sholat, lupa dia meninggalkan yang wajib, dia sujud sahwi. Ingat perkara yang menyebabkan wajib sujud sahwi, misalnya dia melakukan perkara yang menyebabkan dia wajib sujud sahwi di dalam sholat, dia sebagai makmum wajib dia sujud sahwi, sudah ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam bukan berarti imam yang berubah sujud akan kepada dia, bukan. Artinya sudah imam supe urusan itu, begitu maksud. Contohnya makmum dapat lupa takbiratul intiqal, bukan ihram ya. Ihram tidak sah dari pertama. Lupa subhana rabbiyal azim di dalam sujud. Ketika sujud menghayal, aduh saya ayam solapar belum dapat kasih makan. Aduh. Tiba-tiba makmum imam Allahu akbar. Aduh, dapat lupa tidak membaca subhana rabbiyal a'la. Wajib dia sujud sahwi. Namun karena dia sebagai makmum sudah ditanggung oleh imam. Berarti dia jangan sujud sahwi itu. Tidak boleh si makmum sujud sahwi kecuali masbuk. Yang masbuk yang dia ingin menyempurnakan sendiri, ketinggalan. Kalau si imam salam, dia kan menyempurnakan. Kesalahan yang dia lakukan tadi di dalam sholat, wajib dia sujud sahwi sendiri. Tapi kalau dia masuk bersama imam sejak awal, tidak ada sujud sahwi. Jangan, biar dia melakukan kesalahan di dalam sholat, jangan dia sujud sahwi. Paham ya? Salam bersama imam, karena sudah ditanggung oleh imam. Lanjut. Wa sujudut tilawati, sujud tilawah juga ditanggung oleh si imam. Jadi kalau antum di dalam sholat, misalnya sholat zuhur, dapat baca surat yang menyunahkan untuk sujud tilawah. Wasjuda wa qatarib itu. Wasjuda wa qatarib itu kan sunnah. Sujud tilawah, ya kan? Namun karena antum makmum, ya jangan antum sujud tilawah, batal antum bersolat. Tidak ada lain antum kerja kecuali ikut si imam. Jangan sudah ditanggung itu, tanggung oleh imam. Jadi tak usah sujud tilawah sendiri. Kemudian wasutratu qaddamahu, lianna sutratal imami sutratun liman khalfahu. Sutrah qaddamahu, memasang sutrah di depannya, ini juga ditanggung oleh imam. Paham ya? Karena sutrahnya imam, sutrah pembatas itu di depan ketika sholat. Karena sutrahnya imam, sutratun liman khalfahu adalah juga merupakan sutrah untuk orang yang di belakangnya dia. Jadi makmum, sutrahnya makmum ya sutrahnya imam. Lianna sutratal imami sutratun. Sebagai apa sutratun? Kenapa dirafa? Fa'atan. Lianna sutratal imami sutratun liman khalfahu. Sutratun sebagai apa? Lianna sutratal imami sebagai apa? So lewat pembahasan anak, khobarnya anna. Li anna sutratal imami sutratun liman khalfahu. Sutratun khobarnya anna.
Wa du'aul kunuti, doa kunut ini juga ditanggung oleh imam. Paham di sini? Loh, maksudnya bagaimana ini Ustaz? Ya, si makmum cuma mengaminkan saja. Sudah, jangan si makmum ini berdoa lagi sendiri juga. Ketika si makmum ini doa kunut, maka si imam doa kunut, si makmum hanya mengaminkan, itu maksudnya. Kemudian as-sadisu yang keenam, wa tasyahhudul awwalu idza sabaqal ma'muma. Ya, makmuma apa makmumu? Idza sabaqal ma'muma bi rak'atin fi ruba'iyyatin. Tayyib, tasyahud awal juga ditanggung oleh imam dari si makmum. Misalnya dia idza sabaqal makmum, jika si makmum ini masbuk, antum masuk, misalnya makmum sudah selesai dari rakaat pertama, berdiri ke rakaat kedua, antum masuk kan? Antum kan sudah tidak tasyahud awal itu, sudah luput tasyahud awal dari antum, sudah ditanggung oleh imam. Nah, idza sabaqal ma'mum bi rak'atin fi ruba'iyyatin, itu maksudnya. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah, dan perkataan sami'allahu liman hamidah, makmum tidak membaca itu karena sudah ditanggung oleh imam. Jadi makmum cuma baca apa? Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Tak usah dia baca sami'allahu liman hamidah, sudah ditanggung oleh si imam. Wa qawlu mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, juga ditanggung oleh imam. Walaupun sunnah ini tanggung juga oleh imam. Baik, paham di sini ikhwan? Baik, ada pertanyaan ikhwan? Yang masih samar, silahkan. Menyangkut tasyahud awal Ustaz, dan ini disebutkan bahwa tasyahud awal ditanggung oleh imam apabila masbuk. Kalau seandainya kasusnya Ustaz, anak terlambat, anak masbuk 3 rakaat Ustaz, 3 rakaat. Jadi cuma dapat 1 rakaat kan? Jadi cuma dapat 1 rakaat. Maka pas saya dapati 1 rakaat itu saya tasyahud akhir dengan imam kan, imam tasyahud akhir, saya baru masuk. Jadi saya dapat 1 rakaat. Jadi yang saya ganti 3 rakaat. 3 rakaat ini saya sholat 3-3 tanpa ada Oh sudah, tasyahud antum tambah 1 baru tasyahud awal. Bukan itu yang ditanggung oleh imam. Bukan, di kondisi yang tadi itu yang beliau sebutkan. Antum ketinggalan 1 rakaat. Ketinggalan 1 rakaat, antum tidak di tasyahud awal, itu tidak bisa. Ya kan? Begitu antum dapat 1 rakaat, antum tasyahud bersama imam. Tasyahud antum baru 1 rakaat. Ya kan? Bukan tasyahud awal itu. Intinya antum tidak membaca tasyahud awal sama sekali karena sudah ditanggung oleh imam. Tapi di kondisi yang antum tanya tadi, ya jelas antum wajib tasyahud awal itu. Masuk, imam sudah rakaat yang ketiga. Nah, berarti antum dapat 1 rakaat. Setelah tasyahud tetap seperti biasa, ikut imam, salam. Setelah salam, bangkit, tambah 1 rakaat, kemudian bangkit di 1 rakaat itu tasyahud awal wajib. Begitu. Habis itu lanjutkan seperti biasa. Lagi. Dari bacaan Ustaz, kalau bacaan apakah kita diam atau tetap baca tasyahud? Bersama imam tadi baca. Bersama imam baca. Bersama imam baca. Baik, ada yang lain ya ikhwan?
Maksud yang kunut subuh maksudnya. Karena dia lihat makmum imam pergi basujud, batal sholatnya. Karena sengaja menyelisihi imam. Batal. Bagaimana? Orang seperti ini tidak belajar. Kalau dia bermadzhab Syafi'i, orang Syafi'i tidak begitu. Orang Syafi'i kalau dia bermakmum di belakang Hambali, dia ikut Hambali itu. Kalau orang bermadzhab Syafi'i, kalau yang betul-betul belajar dorang paham masalah khilaf kan. Kunut tidak kunut ini imam. Saya jangan kunut, saya ikut dia. Kewajiban saya mengikuti imam. Kunut cuma sunnah, mau mengalahkan yang wajib bagaimana? Nah, orang seperti ini berarti orang yang tidak belajar, jahil, kasihan. Ya Allah, alhamdulillah. Belajar semua kita ya. Nah, insyaallah. Ambil pelajaran. Yang begitu kita ambil pelajaran, alhamdulillah kita tidak seperti itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita paham bahwasanya jahil itu adalah kegelapan gelap. Apalagi jahil dalam perkara iman, jahil dalam perkara tauhid, itu jahil dalam perkara ibadah itu berbahaya lagi. Tidak tahu syirik, tidak tahu tauhid, tidak tahu iman itu apa. La haula wala quwwata illa billah. Semangat ya ikhwan belajar. Walaupun tidak jadi ustaz. Ya kan? Mau belajar suka jadi ustaz Anas? Buah itu. Buah dari belajar artinya hadiah dari Allah. Kalau kita belajar terus Allah beri kelebihan, bisa memberi kajian ya toh, mengajar, alhamdulillah. Kalau tidak bisa minimal untuk diri sendiri, istri, anak, dan orang-orang di sekitar yang bisa kita kasih tahu. Yang jelas beda sekali orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Itu istifham ingkari namanya. Kalau antum belajar tafsir Al-Qur'an, di sana ada namanya istifham ingkari. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Katakanlah, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Ya jelas tidak sama. Hewan saja beda kan? Hewan yang dikasih ajar dengan hewan yang tidak dikasih ajar, beda sekali. Di dalam Al-Quran, anjing kalau diajarkan jadi halal DP buruan. Yang tidak diajar berburu dia haram dimakan. Muallam, kalbul muallam namanya. Jawarih muallam mukallabin. Jawarih yang diajar, hewan buruan yang diajarkan. Beda sekali. Itu di hewan itu. Di manusia. Pernah dengar kisah yang membunuh 100 nyawa? Jelas sekali itu keutamaan orang berilmu dengan yang tidak berilmu tapi cuma ahli ibadah. Ini ahli ibadah ini Pak, tapi ilmunya sedikit. Semangat beribadah dia. Yang satu punya ilmu. Datanglah orang ini sudah membunuh 99 nyawa. Cuma dia bunuh rupa membunuh cicak. Bahaya seorang abid, orang yang ahli ibadah. Apakah hal li min taubah? Apakah saya ini punya bisa diterima tobat saya ini? Coba bunuh 99 nyawa saya. Susah ente ini. 99 itu ya Allah. Apa nanti ente mau bilang di hadapan Allah? Tidak ada tobat ente. Dia tikam. Kanap 100.
Tapi yang tadi dia tanya ini bukan orang kaleng-kaleng, ini ahli ibadah, rajin ibadah, ahli ibadah. Baru dikasih tunjuk orang ini untuk pergi ke orang alim. Di dalam riwayat itu, dalam hadis sebutkan abid dan alim, DP sifat. Pergi sama orang alim, tanya, saya coba bunuh 100 ini, ada tobat bagi saya masih terbuka pintu sahabat. Apa yang menyebabkan engkau akan terhalang, yang menghalangi untuk bertobat kepada Allah? Kalau tinggal 101. Alhamdulillah, ternyata orang ini ditunjuk. Setelah itu orang alim ini mengisyaratkan kepada dia, ini keutamaan orang alim. Allah tetap mengampuni dosa apapun yang engkau lakukan, ampuni, yang penting engkau bertobat. Cuma kasih tinggal ente ke kampung, ente harus hijrah ke kampung yang sana, itu sana banyak orang soleh, di sana banyak orang yang soleh. Hijrah di sana, insya Allah berkumpul dengan orang soleh sana, nanti di situ insya Allah mereka kasih ilmu, antum terpengaruh dengan kebaikan mereka dan seterusnya. Lantaran ini orang suka ingin bertobat kan, pergilah dia bergegas. Di pertengahan jalan meninggal, mati, belum sampai ke tempat tujuan, Pak. Akhirnya berebutanlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Saya punya ini. Malaikat rahmat, saya punya. Berebut mereka. Akhirnya sembari apa mereka ini sambil bertengkar, apa maksudnya bahasa kita. Akhirnya mereka sampai pada kesepakatan kalau begitu orang ukur jarak dia DP tempat mati ini diukur ke tempat yang ingin dia tuju ini, ingin bertobat di situ dengan DP kampung. Kalau lebih dekat kampungnya, malaikat azab yang ambil. Kalau lebih dekat ke ke tujuan yang orang-orang tempat orang soleh sana, malaikat rahmat. Diukurlah. Setelah diukur, ternyata sebenarnya lebih dekat apa ini? Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah perdekat orang ini ke tempat tujuan. Akhirnya yang dapat siapa? Malaikat rahmat. Padahal dia ini dekat dengan kampung halaman Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Tiada pertanyaan lagi ya? Hal min soal? Silahkan. Tadi bacaan makmum sudah ditanggung, jadi Bacaan Al-Quran, bukan bacaan sujud, bacaan rukuk, bukan. Kalau itu tidak ditanggung, itu tetap wajib makmum baca. Takbiratul intiqal, Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah, subhan rabbiyal azim, itu tetap wajib bagi makmum. Yang ditanggung adalah bacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Bagaimana kalau bermakmum di imam yang membacanya kurang fasih? Kurang fasih bagaimana? Kalau sampai merubah makna tidak boleh. Kurang fasih kalau merubah makna bacaannya tidak boleh, tidak sholat di belakang orang seperti itu. Iyyaka dia baca iyyaki, iyyaki na'budu, tidak boleh. Alhamdu dia baca alhamdu pakai hak besar, merubah makna. Itu bukan cuma kurang fasih, itu so berubah makna. Jadi dilihat kurang fasihnya. Kalau sekedar kurang fasih artinya belum terlalu fasih penyebutan huruf, yang penting tidak merubah makna, maka boleh, masih boleh sholat di belakang. Paham ya? Tapi kalau sampai merubah tidak boleh. Alhamdulillah, begitu masuk alhamdu, fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin, pakai hamzah dia, sudah pulang antum. Bukan ain dia baca tapi alamin, atau dia kasih pendek minnya. Ain bagus fasih, alamin tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah berarti karena ada huruf yang dia lepas, dia tidak baca. Jadi di Al-Fatihah ini yang berbahaya. Di Al-Fatihah antum lepas satu huruf atau harokat di harokat yang berubah makna. Lepas yang menyebabkan batal surat Al-Fatihah ini yang pertama, huruf dilepas satu. Ada huruf yang dilepas, tidak sah Al-Fatihah. Yang kedua, harokat, merubah harokat yang sampai merubah makna. Berarti di sana ada harokat dia rubah tidak merubah makna. Iyyaka dia baca iyyaki, berubah makna, tidak sah Al-Fatihah. Tapi kalau dia harokat yang tidak merubah makna tetap sah. Contohnya apa? Alhamdu dia baca alhamdi misalnya, atau alhamda, tidak merubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin, sah. Paham ini? Begitu. Jadi merubah harokat tidak semuanya membatalkan surat Al-Fatihah yang merubah makna. An'amta dia baca an'amti atau an'amtu. Itu. Paham ya? Ghairi go dia baca ga misalnya, tidak fasih tapi tidak merubah makna. Ghairil Ar-Rahmanir Rahim misalnya, sah. Paham ya? Tidak fasih dia tapi tidak merubah makna itu. Baik ya. Paham di sini? Yang bertanya tadi? Pak Ferry. Indaka soal. Ma indak? Masya Allah. Faham berarti ya? Tayyib. Kalangan ahwat tidak ada yang bertanya. Biasanya ada sepucuk surat. Tidak ada. Alhamdulillah ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita karena amalan-amalan yang kita kerjakan, dan menerima amalan kita dan mengikhlaskan niat kita dalam seluruh amalan kita, menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.